Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tibi Astuti dalam tutorial yang berbeda, yaitu tutorial bagaimana mereview sebuah silabus dan RPP. Di sini ada silabus untuk program kursus, yaitu silabus dengan jenis program kursus adalah Tata Rias Pengantin Sunda Sigar yang memiliki jenjang atau tingkat level 3. Standar kompetensinya adalah menata sanggul, memasang rangkaian bunga, dan perhiasan sanggul. Kemudian karakter bangsa yang diinginkan adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, rajin, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat menghadapi prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan mandiri. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 20 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran memakan waktu 60 menit. Dalam silabus ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada kompetensi dasar, indikator, ada materi pokok, metode pembelajaran, kegiatan yang dilakukan, dan penilaian. Dari silabus ini terdapat 3 buah kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah menentukan sanggul calon pengantin. Terdiri dari beberapa indikator. 2 indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi sanggul calon pengantin sesuai kriteria gaya tata rias pengantin yang dimaksud, dan yang kedua adalah menentukan bentuk sanggul sesuai kriteria. Materi pokok yang dibelajarkan adalah kriteria sanggul pengantin Sunda Sigar, sedangkan metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pengamatan, dan penugasan. Kegiatan yang dilakukan adalah tatap muka, dan bentuk penilaiannya bentuk tes lisan maupun tes praktek atau penugasan. Indikator yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah membentuk sanggul. Ini terdiri dari 3 indikator. Indikator yang pertama, melakukan persiapan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, menata alat dan bahan sesuai urutan kerja, serta menata rambut dan membuat sanggul pengantin Sunda Sigar sesuai prosedur. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai persiapan alat, bagaimana penataan alat, bagaimana teknik menata rambut, dan membuat sanggul. Metode yang digunakan ada ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, pengamatan, dan penugasan. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah tatap muka, dan bentuk penilaian yang dilakukan adalah bentuk lisan maupun tes praktek serta tes tertulis. Untuk kompetensi dasar yang ketiga adalah memasang rangkaian bunga dan perhiasan kepala tata rias pengantin Sunda Sigar. Ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, mengidentifikasi rangkaian bunga sesuai kriteria gaya tata rias pengantin, menentukan rangkaian bunga, menyiapkan rangkaian bunga, memasang rangkaian bunga, dan menyempurnakan hasil pembuatan sanggul, pemasangan rangkaian bunga, dan perhiasan sesuai prosedur. Adapun materi yang diberikan adalah teknik memasang rangkaian bunga, teknik memasang perhiasan kepala, dan bagaimana teknik penyempurnaan hasil pembuatan sanggul, pemasangan rangkaian, dan perhiasan sanggul. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, pengamatan, dan penugasan. Adapun kegiatannya adalah tatap muka. Penilaian dilakukan bentuk tes secara lisan maupun secara praktek dan tertulis. Dari komponen silabus ini selalu diakhiri dengan titik mangsa, misalnya tempatnya di Bandung, pada bulan apa, tahun berapa, kemudian diketahui oleh pimpinan RKP, ditandatangani oleh pimpinan RKP, dan instruktur yang membuat silabus ini. Dari silabus ini kita breakdown ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
Rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari tiga kali rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah RPP pertama, yaitu dengan standar kompetensi menata sanggul, memasang rangkaian bunga, dan berhiasan kepala. Kompetensi dasarnya menentukan sanggul calon pengantin Sunda Putri. Indikatornya ini diambil dari silabus pertama, mengidentifikasi sanggul calon pengantin sesuai kriteria gaya TRP. Nah, diambil dari sini, kemudian dibuat ke dalam RPP yang pertama. Nah, yang ini. Demikian juga dengan indikator yang kedua. Indikator ini juga sama, diambil dari silabus dengan kompetensi dasar pertama, yaitu menentukan bentuk sanggul sesuai kriteria. Ini dipindah ke sebelah sini. Nah, sementara dari keseluruhan silabus itu untuk kompetensi dasar pertama, yaitu menentukan sanggul calon pengantin, dari 20 jam pelajaran satu silabus, untuk kompetensi dasar pertama kita memerlukan waktu sebanyak 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Tujuan pembelajarannya adalah warga belajar mampu mengidentifikasi dan menentukan bentuk sanggul sesuai kriteria. Jadi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, itu komponen-komponennya adalah yang pertama tentu saja identitas, terdiri dari nama lembaga, jenis program kursus, level, tingkat atau gaya, standar kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Materi pembelajarannya juga diambil dari silabus. Metode pembelajarannya juga sama. Ini juga tertuang dalam silabus. Nah, kemudian dalam RPP itu ada langkah-langkah pembelajaran. RPP yang pertama ini terdiri dari 2 kali pertemuan. Ini. Maka langkah-langkah pembelajarannya juga terdiri dari 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Seperti biasa, kegiatan awal ada memberi salam, melakukan absensi, melakukan persepsi. Dan kegiatan inti melakukan identifikasi sanggul calon pengantin. Sementara kegiatan akhirnya adalah kesimpulan, penugasan, dan tanya jawab. Untuk pertemuan kedua, kegiatan awalnya sama, kegiatan intinya, kalau yang pertama sesuai dengan indikator adalah melakukan identifikasi sanggul calon pengantin. Sementara kegiatan inti yang kedua, indikator yang kedua adalah menentukan bentuk sanggul sesuai kriteria. Media atau sumber belajar yang digunakan adalah infocus atau proyektor, kemudian menggunakan media PowerPoint dan handout. Sementara sumber belajarnya ada yang dari buku, dari kurikulum, dan narasumber itu sendiri. Penilaiannya dengan tes lisan, yaitu presentasi hasil pengamatan, dan tes perbuatan, yaitu dilakukan pengamatan. Adapun aspek penilaiannya, format pengamatannya adalah terdiri dari aspek penilaian, kemudian sesuai atau tidak, kompeten atau tidak, keterangannya. Dan di akhir RPP yang pertama, seperti biasa diberikan titik mangsa diketahui oleh pimpinan lembaga dan instruktur. Untuk RPP yang kedua, dengan standar kompetensi menata sanggul, memasang rangkaian bunga, dan perhiasan sanggul, dengan kompetensinya dasarnya adalah membentuk sanggul Sunda Siger. Ini sama dengan silabus yang kedua, yaitu membentuk sanggul pengantin Sunda Siger. Ini adalah RPP yang kedua dengan 3 buah indikator. Indikator ini juga diambil dari silabus. Kemudian alokasi waktunya
Untuk kompetensi dasar yang kedua, alokasi waktunya adalah 6 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan. Dengan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut, yaitu ada tujuan pelajaran, materi, metode, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Karena ini 3 kali pertemuan atau 6 jam pelajaran, maka langkah-langkah pembelajaran yang dipakai juga adalah 3 kali pertemuan. Pertemuan 1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Nah, media atau sumber belajar ini relatif sama. Kemudian rubrik penilaiannya. Di sini ada tes tertulis, sudah dituliskan dengan memberikan soal. Uraian soalnya sebagai berikut. Kemudian ada lagi dengan tes praktek atau daftar cek unjuk kerja, yaitu melakukan persiapan alat bahan, bagaimana pencapaiannya, iya atau tidak, kemudian bagaimana penilaiannya, kompeten atau belum kompeten. Daftar tugas untuk cek unjuk kerja pada kompetensi dasar kedua terdiri dari 14 cek unjuk kerja. Kemudian selain itu penilaiannya ada tes pengamatan sikap. Di dalam tes pengamatan sikap ini ada daftar cek pengamatan sikap. Karakter sikap yang diinginkan adalah teliti dan rapi dalam memeriksa alat dan bahan yang akan digunakan. Penilaiannya kompeten atau belum kompeten. Ini terdiri dari 4 cek pengamatan sikap kerja. Nah, di akhir RPP diberikan titik mangsa dan mengetahui pimpinan lembaga serta ditandatangan oleh instruktur. Kemudian RPP yang ketiga dari silabus tadi dengan standar kompetensi yang ketiga, yaitu memasang roncian bunga dan perhiasan kepala. Ini adalah standar kompetensi dasar yang ketiga dari silabus yang sudah kita buat. Ini memasang roncian bunga dan perhiasan kepala. Indikatornya ada 5, yaitu mengidentifikasi roncian bunga dan perhiasan sesuai kriteria gaya tata rias pengantin, sama dengan yang di dalam silabus. Kemudian alokasi waktunya 10 jam pelajaran atau 5 kali pertemuan. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode pembelajaran ini relatif sama. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, karena ini 5 kali pertemuan atau 10 jam pelajaran, maka pertemuan langkah pembelajaran juga terbagi menjadi 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan awalnya adalah mengidentifikasi, kegiatan intinya adalah mengidentifikasi roncian bunga dan perhiasan. Kemudian pertemuan kedua, sesuai dengan indikator, kegiatan intinya adalah menentukan roncian bunga dan perhiasan sesuai kriteria. Berikutnya, pertemuan ketiga, kegiatan intinya adalah menyiapkan roncian bunga dan perhiasan sesuai kriteria. Pertemuan keempat, kegiatan intinya memasang roncian bunga dan perhiasan sesuai prosedur. Dan pertemuan kelima, kegiatan intinya menyempurnakan hasil pembuatan sanggul pemasangan roncian bunga dan perhiasan sesuai prosedur. Kemudian komponen dari RPP berikutnya adalah media atau sumber belajar. Ini juga sama, relatif sama, kita menggunakan Infocus, PowerPoint, dan Handout. Penilaiannya juga sama, ada tes tertulis berupa tes uraian soal, kemudian ada juga tes lisan dari presentasi hasil pengamatan, kemudian ada tes perbuatan, yaitu melakukan praktek. Format pengamatannya adalah aspek yang dinilainya, mengamati roncian bunga dan mengamati pemasangan roncian bunga dan perhiasan.
Kemudian di akhir RPP diberi titik mangsa, diketahui pimpinan lembaga, dan ditandatangani oleh instruktur. Demikianlah review dari RPP dan silabus yang sudah dibuat. Jadi intinya bahwa RPP adalah pengembangan dari silabus. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa kita menentukan bagaimana kita membuat RPP berpedoman kepada silabus yang sudah kita buat. Demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pada teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.